Izinkan saya untuk membuka video presentasi kali ini dengan mengaturkan pujo pangestu panganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam harmoni. Kesempatan yang berharga ini diberikan kepada kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Widyokara Supratama dengan 4 angka belakang NIM 1002 dengan rekan-rekan saya yaitu Putu Mahayana, Kade Indah Lestari, Luh Rizka Aristiani, dan Putu Indah Sutariani. Kesempatan untuk menyampaikan video presentasi ini diberikan dari kelompok 2 dengan capaian materi yaitu pembahasan materi tentang ekonomi dan bisnis. Adapun beberapa hal yang akan kami bahas pada video presentasi ini yaitu adalah next. Yang pertama tentang hakikat ilmu ekonomi, yang kedua hubungan bisnis dan masyarakat, ketiga badan usaha dan perusahaan, yang keempat penggabungan atau kerjasama antar perusahaan, yang kelima yaitu pertumbuhan ekonomi, 6 ciri-ciri bisnis modern, yang ketujuh hubungan bisnis dan pemerintah, dan yang terakhir materi yang kita bahas yaitu sertifikat ISO. Maka dari itu, saya selaku moderator memberikan kesempatan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan materi. Untuk pemateri pertama, waktu penyampaian materi dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan 2 submateri, yaitu yang pertama ada hakikat ilmu ekonomi. Nah, ekonomi berasal dari kata Yunani yaitu oikonomia, yaitu pengertiannya pengelolaan rumah, yang berarti cara rumah tangga memperoleh dan menghasilkan barang dan jasa, yaitu untuk memenuhi kebutuhan fisik dalam anggota rumah tangganya. Nah, ilmu ekonomi adalah ilmu yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, ilmu ekonomi berkembang berdasarkan asumsi dasar bahwa adanya kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan dihadapkan pada sumber daya manusia yang terbatas. Nah, sehingga timbul persoalan bagaimana mengeksploitasi sumber daya yang terbatas secara efektif dan efisien, yaitu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tak terbatas ini. Nah, jadi dengan demikian, ilmu ekonomi berkepentingan dalam mengembangkan konsep, teori, hukum, sistem, dan kebijakan, dan ekonomi ini bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Nah, kemakmuran dicapai melalui peningkatan produksi dan distribusi, yaitu dari sudut produsen di satu sisi. Nah, serta peningkatan pendapatan, konsumsi, dan lapangan kerja dari sudut konsumen di sisi lain. Nah, ilmu ekonomi modern ini dewasa itu telah menanamkan paradigma tentang hakikat manusia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, manusia adalah makhluk ekonomi. Yang kedua, manusia mempunyai kebutuhan tak terbatas. Dan yang ketiga adalah dalam upaya merealisasikan kebutuhannya, yaitu manusia bertindak rasional. Selanjutnya. Nah, jadi materi yang kedua yaitu adalah hubungan bisnis dan masyarakat. Nah, bisnis yaitu merupakan kegiatan jual beli barang maupun jasa, yaitu dengan tujuan memperoleh keuntungan. Nah, bisnis banyak digerakkan oleh pihak swasta atau disebut dengan kapitalis. Nah, terbentuknya bisnis yaitu merupakan salah satu cara untuk mendapatkan profit dan meningkatkan kekayaan pemiliknya. Nah, pemilik maupun operator dari sebuah bisnis akan mendapatkan imbalan sesuatu dengan waktu, usaha, atau modal yang mereka berikan. Nah, bisnis dalam bentuk lembaga di dalam bahasa Indonesia yaitu dikenal dengan rumah tangga perusahaan atau disingkat dengan RTP. Nah, RTP selalu berhubungan dengan RTK, yaitu kepanjangan dari RTK ini adalah rumah tangga konsumsi. Nah, hubungan antara rumah tangga perusahaan dengan rumah tangga konsumsi itu erat sekali kaitannya dan saling membantu satu sama lainnya dalam mencapai kemajuan. Nah, RTK yaitu menyediakan RTP membutuhkan faktor-faktor berupa alam, tenaga kerja, modal, dan skill. Kemudian, RTP akan membayar harga produksi berupa rente tanah, upah buruh, bunga modal, dan laba pengusaha. Faktor-faktor produksi tadi, pengolahan atau diproses dalam
rumah tangga untuk menghasilkan barang-barang dan jasa dan dijual ke rumah tangga konsumsi. Rumah tangga konsumsi yaitu membayar barang dan jasa ini dengan tenaga belinya. Ini disebut dengan daya beli efektif. Nah, artinya permintaan terhadap suatu barang yang diikuti dengan membayarkan harga barang tersebut. Adapun potensial demand atau daya beli potensial atau permintaan potensial yaitu merupakan permintaan yang baru merupakan keinginan belum diikuti dengan tindakan membeli. Itu karena belum cukup uang. Nah, pada saat uangnya cukup, dia akan baru membeli barang itu. Nah, hubungan ini akan berjalan terus-menerus. Itu majunya RTP akan memberikan dampak RTK yaitu berupa kemakmuran. Nah, RTP yang makin berkembang akan membutuhkan alam, tenaga kerja, modal, dan skill yang semakin meningkat. Nah, contohnya yaitu seperti pabrik PT Semen Padang, yaitu yang membutuhkan tanah, tenaga kerja, modal, dan skill. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Indah atas penyampaian materinya. Maka dari itu, saya serahkan kembali waktu penyampaian materi kepada pemateri kedua. Kepada pemateri kedua, waktu penyampaian materi dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya Rizka akan membawakan materi mengenai badan usaha dan juga perusahaan. Namun sebelum masuk ke materi, kita harus tahu dulu nih, apa definisi dari badan usaha dan juga perusahaan. Nah, yang pertama yaitu badan usaha atau corporate. Badan usaha didefinisikan sebagai suatu instansi atau perusahaan yang menggunakan beberapa faktor produksi guna memperoleh laba atau hal ini berorientasi kepada laba. Nah, pada dasarnya, fungsi badan usaha dapat dibagi menjadi tiga, yaitu meliputi fungsi komersial dalam orientasi pendapatan laba, kemudian fungsi sosial, yaitu kesejahteraan masyarakat, dan fungsi badan usaha. Nah, dalam badan usaha ini terdapat beberapa jenis badan usaha yang dikategorikan dalam beberapa aspek. Yang pertama, apabila dilihat dari kegiatannya, itu ada badan usaha ekstraktif, yaitu badan usaha yang berorientasi kepada alam akan kebutuhannya. Contohnya itu seperti nelayan yang sedang menangkap ikan di laut. Kemudian yang kedua itu badan usaha agraris yang berorientasi kepada kegiatan pertanian. Contohnya itu adalah perusahaan beras yang menjual beras dari satu daerah ke daerah lainnya. Kemudian itu ada badan usaha perdagangan, yaitu usaha yang berhubungan dengan profesi jual beli barang tanpa mengubah bentuk asli dari barang tersebut. Nah, misalnya itu ada pembelian baju bermerek Adidas dengan harga 90%, kemudian baju tersebut akhirnya dijual dengan harga Rp100.000. Yang keempat itu ada badan usaha industri, yaitu usaha yang berkaitan dengan kegiatan mengolah seluruh bahan mentah dan bahan penolong menjadi barang jadi. Itu usaha yang berhubungan atau berkaitan dengan kegiatan penyedia layanan dalam memenuhi kebutuhan. Nah, misalnya itu jasa perbankan yang menyediakan layanan bank garansi. Untuk selanjutnya itu ada segi aspek kepemilikan modal, di mana terdiri atas BUMN atau badan usaha milik negara, yakni badan usaha yang secara keseluruhan maupun sebagian modalnya itu dimiliki oleh pemerintah atau negara. Kemudian yang kedua ada badan usaha milik swasta atau BUMS, yaitu badan usaha yang bersumber pendanaannya itu berasal dari pihak swasta untuk menghasilkan laba semaksimal mungkin. Kemudian yang ketiga itu ada badan usaha milik daerah, yaitu badan usaha yang sumber pendanaannya diperoleh dari pemerintah daerah guna mendorong perekonomian daerah yang semakin maju. Dan yang terakhir dalam segi aspek ini yaitu ada badan usaha campuran. Ini badan usaha yang sumber pendanaannya diperoleh dari pihak swasta maupun pemerintah. Nah, yang ketiga ada kategori berdasarkan wilayah negara. Ada dua, yaitu yang pertama badan usaha penanaman modal dalam negeri. Yakni badan usaha yang sumber keuangannya menjadi hak milik warga negaranya saja. Kemudian untuk yang kedua badan usaha penanaman modal asing, yakni badan usaha yang status kepemilikannya di bawah naungan orang asing, namun usahanya dijalankan di dalam negeri. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas perusahaan atau organization.
Perusahaan itu merupakan sebuah organisasi produksi yang menggunakan dan mengatur segala sumber daya ekonomi guna memenuhi kebutuhan melalui cara komersial. Nah, adapun jenis-jenis dari perusahaan ini, yang pertama ada pekerjaan atau perusahaan jawatan. Nah, perusahaan jenis ini berorientasi pada pemberian layanan kepada masyarakat dan seluruh modalnya itu bersumber dari pemerintah atau negara. Contohnya itu seperti PJAK atau perusahaan jawatan kereta api. Untuk selanjutnya yaitu jenis perum atau perusahaan umum. Jenis perusahaan ini berorientasi pada profitabilitas atau perolehan daya laba. Nah, adapun contoh dari perum, yakni Perum Pegadaian yang kini dirubah menjadi PT Pegadaian. Untuk yang ketiga itu ada jenis perusahaan terseru atau perusahaan milik perseorangan. Nah, jenis perusahaan ini bersifat komersial atau yang artinya bermanfaat dan bertujuan dalam memperoleh laba. Adapun klasifikasi dari bisnis perseorangan terdiri dari dua golongan. Yang pertama itu ada bisnis perseorangan berizin, yaitu bisnis perseorangan yang telah memperoleh izin usaha dari lembaga pemerintah yang bersangkutan. Misalnya itu seorang pengusaha yang terjun di bidang perdagangan dan diwajibkan telah memperoleh SIUP atau surat izin usaha perdagangan. Kemudian yang kedua ini ada bisnis perseorangan yang tidak berizin. Contohnya adalah bentuk usaha yang dikelola oleh pemilik toko sembako. Yang keempat itu ada jenis perusahaan firma yang merupakan suatu persekutuan atau penggabungan usaha yang dijalin oleh dua atau lebih dalam rangka mengelola perusahaan atas nama bersama, yang mana pihak-pihak tersebut memiliki hak yang sama atas tingkat laba yang dihasilkan. Firma dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu ada firma dagang, firma non-dagang, kemudian ada firma umum, dan firma terbatas. Untuk selanjutnya yaitu persekutuan komanditer atau CV, yaitu suatu persekutuan yang dibangun oleh dua belah pihak yang terdiri dari pihak yang siap bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan dan pihak lain hanya sebagai pemberi modal saja. Nah, pada dasarnya pemberi modal dalam bagian yaitu persekutuan aktif dan juga persekutuan pasif. Kemudian yang selanjutnya adalah persekutuan terbatas atau PT. Ini merupakan jenis perusahaan atau badan hukum yang berupa persekutuan modal dan didirikan atas dasar perjanjian. Baik, untuk selanjutnya setelah kita mengetahui jenis-jenis dan juga definisi dari badan usaha dan juga perusahaan, di sini kita akan membahas mengenai perbedaan dan juga persamaan perusahaan dan badan usaha. Nah, adapun perbedaannya itu jika dilihat dari faktor bentuk, pada badan usaha itu memiliki bentuk hukum, yuridis maupun perseorangan, sementara pada perusahaan berbentuk pabrik, toko, dan produksi yang lain. Kemudian apabila dilihat dari segi tujuan atau orientasi, pada badan usaha itu berorientasi pada profitabilitas suatu organisasi atau perusahaan, sedangkan pada tujuan perusahaan itu berorientasi pada produksi barang dan juga jasa. Nah, walaupun kedua hal itu berbeda, namun keduanya merupakan sebuah instansi yang sama-sama menggunakan beberapa faktor produksi guna memperoleh barang ataupun jasa dalam memenuhi kebutuhan pasar. Nah, sekian pemaparan materi dasar dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan kembali ke moderator. Baik, terima kasih Rizka atas materinya. Untuk melanjutkan pembahasan materi pada video presentasi kali ini, saya berikan kesempatan kepada pemateri selanjutnya untuk menyampaikan materi. Kepada materi selanjutnya, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari sebagai pemateri ketiga akan menyampaikan subtopik pada bagian penggabungan atau kerjasama antara perusahaan dan juga pertumbuhan ekonomi. Baik, langsung saja untuk yang pertama yaitu penggabungan atau kerjasama antara perusahaan. Nah, bentuk penggabungan atau kerjasama antara perusahaan yang pertama itu disebut dengan merger. Jadi berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 1 Ayat 9, merger didefinisikan sebagai tindakan hukum yang dilaksanakan oleh suatu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada, yang menyebabkan aktiva dan pasifa dari perseroan yang menggabungkan diri beralih kepada perseroan yang menerima penggabungan
Dan kemudian status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Jadi pada intinya merger merupakan bentuk penggabungan usaha antara dua organisasi bisnis atau lebih menjadi satu perusahaan saja. Dengan kata lain, merger memiliki ketentuan bahwa setelah bergabung hanya ada satu perusahaan yang tetap berdiri, sedangkan perusahaan yang lain wajib dibubarkan. Baik, di Indonesia sendiri, salah satu contoh nyata dari terjadinya merger dapat dilihat pada PT Toyota Astra Motor, PT Multi Astra, PT Toyota Mobilindo, dan juga PT Toyota Engine Indonesia yang melakukan merger bersama, di mana hanya PT Toyota Astra Motor yang dipertahankan. Di sisi lain, ketiga perusahaan dibubarkan dan bergabung dalam satu cakupan, yaitu PT Toyota Astra Motor. Nah, merger itu sendiri juga memiliki kekurangan, di mana beberapa kekurangan yang muncul ketika merger akan dilakukan diantaranya adalah membutuhkan izin para pemegang saham dari setiap perusahaan yang bersangkutan, yang mana pada umumnya izin atau persetujuan tersebut akan diperoleh dalam waktu yang tidak singkat. Baik, untuk yang kedua yaitu penggabungan usaha dalam bentuk konsolidasi. Nah, berbeda halnya dengan merger, konsolidasi ini sendiri merupakan bentuk penggabungan usaha antara dua organisasi bisnis atau lebih yang berimplikasi pada terbentuknya suatu perusahaan baru. Nah, di Indonesia, salah satu contoh perusahaan yang merupakan hasil dari terjadinya konsolidasi adalah Bank Mandiri. Dalam hal ini, Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia memutuskan untuk melakukan penggabungan usaha dengan mendirikan perusahaan baru dengan nama Bank Mandiri itu sendiri agar mampu menghadapi krisis ekonomi yang terjadi saat itu. Adapun kelebihan dari konsolidasi adalah perusahaan yang termasuk ke dalam kategori hasil konsolidasi akan mempunyai tingkat kompetitif perusahaan yang lebih tinggi untuk bersaing dengan perusahaan lain, sebab berasal dari beberapa perusahaan yang bergabung menjadi satu. Selain itu, perusahaan yang berada di situasi kesulitan modal tidak harus berhenti begitu saja, namun masih dapat berlanjut walaupun dengan nama perusahaan baru. Kemudian, adapun yang menjadi kekurangan dalam hal ini adalah perusahaan yang lama akan dibubarkan karena terbentuknya perusahaan baru, dan proses mempromosikan sebuah perusahaan baru kepada khalayak umum merupakan hal yang sulit. Baik, untuk bentuk penggabungan usaha yang terakhir itu disebut dengan akuisisi. Akuisisi adalah bentuk penggabungan usaha antara dua perusahaan atau lebih, di mana perusahaan yang mengakuisisi mengalihkan status kepemilikan perusahaan lain menjadi haknya, akan tetapi perusahaan lain yang diakuisisi masih dapat mengelola bisnis menggunakan namanya. Baik, contoh dari akuisisi itu sendiri seperti halnya Danone yang mengakuisisi Aqua yang memiliki implikasi pada kendali perusahaan Aqua setelah diakuisisi menjadi berada di bawah naungan Danone, atau bisa dikatakan bahwa kendali perusahaan Aqua tidak lagi berada di tangan perusahaannya sendiri. Kemudian, untuk kelebihan utama dilakukannya akuisisi adalah pihak perusahaan yang ingin mengakuisisi bisa menawarkan penawaran langsung dengan para pemilik saham dan pihak perusahaan yang ingin diakuisisi sehingga tidak dibutuhkannya persetujuan manajemen perusahaan. Sementara kekurangan dari akuisisi dalam mekanisme akuisisi itu sendiri, apabila pihak perusahaan yang ingin mengakuisisi memperoleh suara minoritas dari para pemilik saham, maka akuisisi tidak dapat dilakukan. Baik, untuk materi yang selanjutnya adalah pertumbuhan ekonomi. Baik, untuk subtopik yang selanjutnya adalah pertumbuhan ekonomi. Nah, adapun pengertian dari pertumbuhan ekonomi adalah bentuk peningkatan dari suatu perekonomian dalam kurun waktu yang panjang guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan berbagai produk maupun jasa yang kian meningkat. Sementara dalam kontekstual ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai peningkatan produk domestik bruto yang juga mengindikasikan adanya peningkatan pendapatan nasional tiap periodenya. Nah, manfaat yang diperoleh dari analisis pertumbuhan ekonomi terdiri dari beberapa hal. Yang pertama yaitu untuk menilai sejauh mana kemajuan ekonomi yang terjadi sebagai bentuk dari dilaksanakannya pembangunan nasional. Kemudian yang kedua, membuat kajian akan perkembangan ekonomi suatu region tertentu. Kemudian yang ketiga, sebagai acuan dalam merencanakan taksiran penerimaan daerah. Dan yang keempat yaitu sebagai acuan dalam proyeksi bisnis maupun sasaran perekonomian wilayah.
Nah, adapun pertumbuhan ekonomi itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti halnya sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya modal dan juga perkembangan teknologi. Baik, sekian dari penyampaian materi saya. Untuk itu, waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaiannya tentang materi dari keempat dan juga sub dan kelima. Maka dari itu, untuk menyambung pembahasan pada materi kali ini, saya berikan kesempatan kepada pemateri selanjutnya untuk menyampaikan materi. Kepada pemateri selanjutnya, waktu penyampaian materi dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya Mahayana akan melanjutkan presentasi pada hari ini. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri bisnis modern. Nah, sebelum ke ciri-ciri bisnis modern, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu bisnis modern. Bisnis modern adalah suatu bisnis dengan menggunakan sistem ekonomi kapital. Nah, dalam bisnis modern terdapat 3 ciri-ciri. Yang pertama, yaitu ada spesialisasi. Ciri pertama dari bisnis modern yaitu spesialisasi. Sesuai dengan namanya, spesialisasi yang dapat diartikan mengkhusus atau menjurus. Sehingga dalam bisnis modern ini, hanya memproduksi barang-barang yang tertentu saja. Nah, misalnya sebuah perusahaan yang memproduksi sepatu, maka perusahaan tersebut hanya memproduksi sepatu jenis produk sepatu saja. Yang selanjutnya yaitu ada saling ketergantungan atau interdependence. Jadi yang kedua yaitu saling ketergantungan. Nah, suatu bisnis yang bergerak pada bidang tertentu saja tentunya memiliki ketergantungan pada kegiatan perusahaan lainnya. Nah, misalnya saja seperti seperti perusahaan sepatu tadi, dia pasti memiliki ketergantungan pada aktivitas pengiriman maksudnya jasa barang dalam mengirim barang yang stok banyak. Nah, selanjutnya yaitu ada produksi massal. Jadi yang ketiga ya dari bisnis modern ini yaitu produksi massal. Nah, karena bisnis modern hanya memproduksi barang-barang tertentu saja, hal ini menyebabkan adanya produksi massal pada barang tersebut dengan berbagai variasi ukuran dan jumlah yang besar. Produksi terus-menerus terjadi dalam bisnis modern dan konsumen dapat dipermudah dengan adanya variasi ukuran yang berbeda. Nah, misalnya tadi seperti perusahaan sepatu tadi yang tentu memproduksi sepatu dengan berbagai ukuran atau variasi ukurannya. Baik, sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk waktu saya persilakan. Baik, terima kasih Maha atas penyampaian materinya. Saya Oka Suratama mohon izin untuk melanjutkan pembahasan materi, yaitu tentang subtema hubungan bisnis dan juga pemerintahan. Kesinambungan antara bisnis dan pemerintahan menjadi salah satu tonggak tercapainya kesejahteraan masyarakat dan terpenuhinya kebutuhan dari masyarakat yang merupakan salah satu tujuan utama dari ekonomi. Hubungan timbal balik antara bisnis dan pemerintah menjadikan pelaku dan kiat-kiat penyelenggaraan bisnis dapat terselenggara dengan baik. Yang artinya pemerintah dapat memberikan mandat yang berupa kebijakan ataupun regulasi yang telah ditetapkan untuk para pelaku bisnis, kemudian diindahkan oleh para pelaku bisnis untuk menunjang beberapa kegiatan dari bisnis yang sedang berlaku di luaran sana untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Misalkan seperti contoh, sektor bisnis menjadi salah satu sektor yang membangun produk domestik bruto yang menjadi salah satu pendapatan utama tertinggi dari negara kita, yang mana dengan adanya bisnis ini, maka kebutuhan dari masyarakat terpenuhi, lapangan pekerjaan dapat meningkat, dan juga tingkat pengangguran juga dapat berkurang. Ketika bisnis ini terjadi, otomatis akan ada hal-hal yang harus diatur oleh pemerintah. Maka pemerintah juga berhak memiliki hak untuk menetapkan kebijakan dan regulasi terkait dengan perizinan usaha, keadaan ekonomi yang cenderung krisis pada saat ini untuk membangun lagi pertahanan dan juga keberlangsungan bisnis yang ada. Maka dapat disimpulkan bahwa adanya bisnis akan menguntungkan pemerintah dalam PDB, kemudian kenyamanan dan tingkat penjaminan mutu keberlangsungan dari adanya bisnis dapat dijamin oleh regulasi dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Ada 4 peran pemerintah dalam bisnis, yaitu yang pertama yaitu sebagai pengatur dan pemaksa,
yang mana pemerintah mempunyai hak untuk menetapkan beberapa hal untuk keberlangsungan bisnisnya, baik dari sertifikasi kelayakan usaha, syarat penjaminan mutu usaha, dan juga pengecekan secara terpadu terkait dengan barang-barang konsumsi yang akan disebarluaskan. Dan kemudian apabila kebijakan yang sudah ditetapkan itu sendiri dilanggar oleh para pelaku bisnis, maka pemerintah juga memiliki hak untuk mencabut usaha atau mencabut izin usaha untuk kenyamanan dari usaha itu sendiri dapat berlangsung di masyarakat. Yang kedua yaitu sebagai konsumen. Setiap elemen pemerintah tentu saja memiliki anggaran, seperti anggaran dan juga anggaran pendapatan belanja negara yang diperuntukkan untuk belanja negara secara umum, baik belanja rutin maupun belanja pembangunan. Maka kegiatan belanja ini yang dilakukan oleh pemerintah menjadikan pemerintah sebagai pihak konsumen dalam bisnis. Yang ketiga yaitu sebagai pesaing. Pemerintah juga memiliki lembaga bisnisnya masing-masing yang disebut dengan badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara ini diberikan kesempatan juga mandat untuk mempertahankan eksistensinya di tengah dunia industri bisnis yang sedang berkembang di Indonesia. Maka dapat disebutkan bahwa pemerintah sebagai salah satu kompetitor yang utama dalam dunia bisnis pada saat ini. Yang keempat yaitu sebagai pemberi subsidi. Ya sudah jelas, peran pemerintah adalah memberikan subsidi dan juga anggaran untuk menyelenggarakan bisnis di Indonesia. Dengan segala perekonomian yang terjadi di Indonesia, pemerintah juga berhak untuk memberikan subsidi terkait dengan kelangsungan bisnisnya. Maka secara jelas, pemerintah juga menjadi salah satu peran penting dalam pemberi subsidi dalam bisnis. Untuk menunjang hal ini, pemerintah juga menjadi hal yang vital dengan membuat kebijakan untuk mempertahankan jaminan kepada bisnis di Indonesia atau negara kita sendiri. Ada dua jenis kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bisnis, yaitu kebijakan ekonomi dan juga kebijakan bantuan sosial. Kebijakan ekonomi ini lebih mengarah kepada kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter. Kebijakan fiskal mengatur tentang pengenaan pajak, kebijakan moneter mengatur tentang prosedur keuangan yang ada dalam bisnis di negara kita. Kebijakan bantuan sosial seperti kebijakan pelayanan yang maksimal kepada para pelaku bisnis, layanan sosial secara meluas, dan berpandangan kepada kesejahteraan masyarakat. Selain adanya kebijakan, pemerintah juga memerlukan adanya hal yang mengatur tentang pola perilaku bisnis, yaitu dengan mengeluarkan regulasi yang penting untuk terjadinya kelangsungan bisnis secara legal dan juga secara dinamis dan juga statis, yaitu regulasi yang pertama regulasi ekonomi dan regulasi sosial. Kenapa disebut dengan statis? Karena regulasi merupakan regulasi yang ditetapkan. Kenapa disebut dengan dinamis? Karena regulasi itu sendiri akan berjalan sesuai dengan keadaan ekonomi dan keadaan yang ada di lapangan. Ada dua, yaitu regulasi ekonomi dan juga regulasi sosial. Regulasi ekonomi ini berfokus pada jalannya operasi secara ekonomi yang mengatur tentang operasi pasar secara menyeluruh, mengembalikan prosedur nilai permintaan juga penawaran dalam pasar, pengendalian harga barang, pengendalian batas gaji, penetapan layanan, penguatan peraturan raya operasi, dan yang paling umum adalah mengenai kenaikan dan penurunan harga kebutuhan pokok yang disesuaikan dengan keadaan ekonomi. Yang kedua yaitu regulasi sosial. Regulasi sosial ini berfokus pada kepentingan terhadap keperluan lingkungan ekonomi, baik itu produsen, konsumen, maupun distributor. Dalam regulasi ini juga diatur terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan segala urusan ketenaga kerjaan, pemberian kesempatan kerja, perlindungan tentang hukum, dan juga area perluasan lapangan pekerjaan yang menjadi regulasi sosial. Dengan adanya regulasi juga kebijakan yang diatur oleh pemerintah, secara jelas bahwa pemerintah memiliki poin penting dan juga objek vital dalam terjadinya bisnis dan kelangsungan bisnis secara luas di negara kita sendiri. Maka dengan peraturan, kebijakan, dan regulasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah, maka pelaku bisnis diharapkan untuk dapat memindahkan hal ini untuk menjamin keberlangsungan dari bisnis dapat terjadi dengan sangat baik. Itulah dia pembahasan materi dari saya terkait dengan hubungan bisnis dan pemerintah. Saya serahkan penyampaian materi kepada pemateri terakhir. Kepada pemateri terakhir, waktu penyampaian materi dipersilakan.
Baik, terima kasih Oka atas pemaparan materinya. Materi yang terakhir yaitu mengenai sertifikat ISO. Sertifikat ISO merupakan sertifikat yang menjadi standar dari suatu perusahaan industri. Sertifikat ISO ini diterbitkan oleh Badan Sertifikasi ISO yang sudah mempunyai otoritas dari Badan Akreditasi. ISO merupakan kependekan dari The International Organization for Standardization, yang merupakan organisasi yang menerbitkan standar untuk berbagai industri yang mempromosikan kualitas, keamanan, dan efisiensi. Nah, terdapat beberapa jenis ISO yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada ISO 9001. ISO 9001 adalah ISO yang menetapkan standar dari manajemen mutu untuk pengelolaan perusahaan. Yang keduanya ada ISO 27001, yaitu ISO yang menetapkan standar dari sistem manajemen keamanan informasi atau Information Security Management System. Yang selanjutnya ada ISO 28000, di mana ISO ini menetapkan standar dari persyaratan sistem manajemen keamanan untuk jaminan keamanan rantai pasokan. Yang selanjutnya ada ISO 31000, di mana ISO ini menetapkan standar dari manajemen resiko untuk membantu melakukan analisis resiko dan penilaian resiko. Yang selanjutnya ada ISO atau IEC 17025, di mana ISO ini menetapkan standar dari persyaratan umum untuk kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi. Yang selanjutnya ada ISO 5001, di mana ISO ini menetapkan standar dari manajemen sistem manajemen energi. Yang selanjutnya ada ISO 14001, di mana ISO ini menetapkan standar dari sistem manajemen lingkungan untuk pengelolaan perusahaan. Yang selanjutnya ada ISO 45001, di mana ISO ini menetapkan standar dari sistem kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 untuk pengelolaan perusahaan. Yang terakhir ada ISO 22000, di mana ISO ini menetapkan standar dari sistem manajemen dalam mengendalikan bahaya keamanan pangan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Untuk waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Maha atas penyampaian materinya. Dengan berakhirnya pembahasan tentang materi terakhir yaitu sertifikat ISO, maka berakhirlah pula pembahasan materi dari kelompok 2 terkait dengan ekonomi dan bisnis. Sudah jelas bahwa ekonomi dan bisnis merupakan ruang lingkup yang sangat luas untuk dibahas, namun satu tujuan yang utama yaitu kemakmuran masyarakatnya. Maka dari itu, saya selaku moderator memohon maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak sengaja dalam pembahasan pada video presentasi ini. Saya tutup video presentasi ini dengan mengaturkan Parama Santi Om, Santi, Santi, Santi Om.